Selamat pagi untuk semua umat Tuhan yang diberkati. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Tenanglah. Kata tenang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Ini berbicara tentang perasaan hati dan keadaan kita. Hari-hari ini, kata tenang sepertinya perlu upaya yang ekstra untuk dilakukan. Sangat sulit untuk mempraktekkan atau melakukan kata tenang ketika kita diliputi kepanikan, kekhawatiran berlebihan, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Pagi ini, mari kembali kita mengingat dan belajar dari kisah Yesus dan murid-muridnya yang selamat dari badai besar yang pernah mereka alami. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41 saya bacakan, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, kita akan belajar dari sikap murid-murid waktu menghadapi badai dengan sikap Yesus juga waktu menghadapi badai. Yang pertama, sikap murid-muridnya waktu menghadapi badai ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, sikap murid-murid yang pertama adalah mencari Yesus. Kemudian yang kedua, menyampaikan kecemasan mereka. Yang ketiga, menghakimi kuasa Tuhan dalam ketakutan mereka. Sebenarnya yang pertama dan yang kedua adalah sikap yang benar ya. Yesus pun menginginkan kita ketika kita butuh apa-apa, kita menginginkan sesuatu, maka kita perlu cari Yesus. Kita perlu menyampaikan kecemasan kita, perlu menyampaikan apa yang ada dalam diri kita ya. Karena dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sikap kita menjadi salah kalau dalam ketakutan kita menjadi sama seperti murid-murid ini, menghakimi kuasa Tuhan. Ya, sesungguhnya saya percaya tidak ada dari satupun kita, anak-anak Tuhan, mau melakukan sikap ini. Tapi tanpa kita sadari, kita terlalu sering melakukannya. Berani menilai dan menghakimi Tuhan dan kuasanya. Nah, mari kita bandingkan dengan sikap Yesus waktu menghadapi badai. Nah, perlu kita ingat kisah ini terjadi waktu Yesus dalam keadaan manusia seutuhnya. Ayat yang ke-39, waktu dia dengar murid-muridnya berbicara, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sikap Yesus yang pertama adalah bangun, yang artinya adalah bangkit, berdiri, bukan duduk, apalagi tidur kembali hanya untuk menjadi lemah dan meratapi badai. Bangun artinya adalah mulai sadar akan keberadaannya, mulai sadar akan keberadaan kita. Kemudian sikap Yesus yang kedua adalah menghardik angin itu. Menghardik itu artinya berkata dengan lantang atau dengan keras kepada badai itu, "Diam, tenanglah." Artinya dengan ketegasan, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran. Seperti, bakal dijawab nggak ya sama Tuhan? Saya bisa nggak ya mengatasi badai ini? Bukan ya, tetapi dengan ketegasan, dengan percaya yang kuat. Nah, hal-hal yang salah dari murid-murid Yesus adalah tidak menyadari kalau mereka itu sudah punya kuasa untuk menaklukkan badai. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19 pun berkata seperti itu ya, bahwa kita itu sudah diberi kuasa untuk menginjak ular ya, menaklukkan musuh. Jadi kita sudah punya kuasa yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, hal yang salah dari murid Yesus adalah mencari Yesus hanya untuk menggunakan kuasanya.
Nah, hal-hal yang tidak disukai Yesus dari murid-muridnya tidak menyadari kuasa yang sudah ada dalam diri mereka. Padahal Tuhan udah kasih, tapi mereka selalu tidak menyadari akan hal itu ya. Kemudian sangat cepat melupakan pertolongan Tuhan yang sudah pernah dilihat dan dialami sendiri. Yang terakhir, hal yang tidak disukai dari murid-muridnya adalah sangat cepat untuk menjadi mudah takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap kita menjadi salah ketika kita menempatkan ketakutan kita selangkah lebih maju daripada Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, mari kita mengambil sikap yang sama seperti Yesus lakukan. Ketika ada badai yang datang dalam hidup kita, kita dengan cepat untuk bisa bangun dan menyadari keadaan yang kita alami, dan dengan cepat juga tanpa berlama-lama meratapi keadaan, secara lantang atau suara yang keras atau tegas untuk bisa berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Supaya kita dapat berdoa dengan benar dan dilimpahi sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal kita dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat penutup, Matius pasal 14 ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan Mazmur 116 ayat yang ke-7 berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, dan akan terus berbuat baik kepada kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tenang, supaya memiliki sikap yang benar dalam menghadapi proses badai hidup yang kami alami. Terus sertai dan tuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami diberkati dan siap menjadi berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.